kepala dinas cukup kreatif, inovatif dalam rangka mengejar ketertinggalan dalam dunia pendidikan di NTT, sehingga beberapa waktu terakhir bahwa dinas pendidikan ini mengambil alih berbagai peringkat yang baik di NTT ini, dan terkesan bahwa ya program yang dilahirkan oleh dinas pendidikan itu bahkan tidak pernah dilaksanakan oleh kepala dinas sebelumnya. Wah, progres itu meningkat sangat tajam itu di 2023 ini, sehingga memang kepala dinas pendidikan bersama para Pak Kabid pengawas itu betul-betul sangat memperhatikan pendidikan di Kota Kupang, sehingga dari waktu kami kepala sekolah selalu dilibatkan dalam binte, workshop, kemudian hari ini dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan ini yang sebenarnya sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah. Dari Pak Kades dia maunya kalau bisa kita di urutan pertama, karena Kota Kupang ini sebagai barometer pendidikan sebenarnya. Seperti itu. Acara pembukaan kegiatan pemanfaatan PMN dan aktivitas komunitas belajar di sekolah hari ini 14 Maret 2024 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, yang kami hormati perwakilan dari Kementerian Agama, yang kami hormati perwakilan dari BKD Kota Kupang, yang kami hormati Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, yang kami hormati Kepala Bidang PAU dan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, yang kami hormati Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, yang kami hormati narasumber pada kegiatan kita hari ini, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Kepala Sekolah jenjang TK, SD, SMP, dan SMA, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru TK, SD, SMP, dan SMA, singkatnya seluruh hadirin yang terkasih.
Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Tuhan atas rahmat dan ridho-Nya. Kita boleh diberi kesempatan untuk berada dalam kegiatan yang bermartabat ini. Kita akan masuk dalam rangkaian pembukaan kegiatan kita. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan berdiri. Hadirin silahkan duduk. Belum memulai rangkaian kegiatan kita hari ini, mari kita alaskan semuanya di dalam Tuhan dan kita akan berdoa, dan doanya akan dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 17. Baik, Bapak Kadis, Bapak Kadis, Bu Guru, rekan-rekan kepala sekolah, marilah kita mulai bersikap berdoa. Saya membawa doa secara Kristen dan Katolik. Mari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mencurahkan bagi kami hari yang baru hari ini. Dan pagi hari ini kami telah memulai kegiatan kami hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu bagi kami semua dan dapat mengaplikasikannya seluruh materi hari ini hingga esok di sekolah kami masing-masing. Kuatkan kami agar kami tetap teguh serta kuat memperoleh kesehatan jiwa dan raga dalam mengikuti kegiatan ini selama 2 hari. Inilah segala doa dan harapan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Kepala telah mengantar kita dalam doa. Kami hadirin sekalian, kita akan memulai rangkaian kegiatan kita kurang lebih 2 hari. Sebelum itu kita akan mendengarkan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sehat untuk kita semua. Saya hormati para BPMP Provinsi NTT atau yang mewakili teman-teman dari Dinas Pendidikan, Pak Kabid PTT,
TK Kabit PNF, teman pengawas, teman kepala sekolah negeri swasta yang diundang hadir pada kesempatan ini karena memang undangannya terbatas ya. Ini kegiatan adalah kegiatan Balai Jaminan Mutu Pendidikan di Kota Kupang, makanya minta tolong kami yang kerja ini dari PNF, dari Diknas dan dari PTK. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kegiatan ini penting. Ada beberapa yang disampaikan. Yang pertama tentang pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Pertanyaannya cukup banyak, termasuk orang BKD sendiri bertanya, apakah P3K boleh jadi kepala sekolah? Saya minta Bapak Ibu tolong jelaskan, tetapi pas mereka ada. Padahal P3K itu adalah ASN. Jadi kalau menggunakan definisi itu bisa harusnya teman yang P3K. Karena kalau kita bertahan di situ besok lusa semua PNS mati, hanya tertinggal P3K, terus apa yang mau jadi kepala sekolah? Makanya saya minta teman-teman dari BPMP, kami sudah menunjukkan regulasi ini. Tapi masih bertahan pertanyaan itu, apakah P3K boleh? Sementara ini memang kami sementara usulkan, ada yang PNS, ada yang P3K untuk jadi kepala sekolah, apalagi mereka guru penggerak. Kami sementara usulkan, cuma usulan kepala sekolah ini tidak serta-merta kalau wali kotanya jadi definitif ya. Hari ini usul, besok nanti tidak apa-apa. Ini usul masih konsultasi ke beberapa kementerian, BKN, kemudian Diknas sendiri, Dikbud sendiri, terus kemudian Jendagri. Kalau dapat itu, tapi masih konsultasi ke kita punya PT juga banyak, ya. Banyak. Mudah-mudahan dalam 1-2 waktu saat kami sudah usulkan lagi. Dan dalam 1-2 waktu ini sudah ada pelantikan sehingga kawan-kawan sudah bisa melaksanakan tugas. Orang tunggu kapan ibu Dewi pensiun baru mau ada pelantikan. ini tentang PPDB. Saya boleh informasi kepada teman-teman dari PPDB. PPDB itu selama ini kita sudah lakukan. Kalau kita evaluasi terkait dengan somasi, sampai dengan terakhir tahun 2023 pun somasi masih menjadi masalah pada sekolah-sekolah tertentu. Sekolah-sekolah tertentu itu sudah aman. Sekolah yang sudah aman, dan sekolah-sekolah tertentu misalnya SMP 8, SMP 5, dan SMP 16. Nah ini yang masih bermasalah. Sedangkan kalau SMP 1-2 sudah selesai kemarin. Tahun 2022 itu masih bermasalah. Tetapi setelah itu klarifikasi dengan lurah, klarifikasi dengan RT/RW sudah relatif aman, ya. Semoga tahun ini adalah tahun terakhir untuk kita bikin sonasi, perubahan sonasi. Dan tahun ini lebih bagus dari tahun kemarin. Nah, kemudian tentang tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Waktu kami acara di Harper itu, Kota Kupang
baru 50-an lebih persen. Informasi dari sekolah-sekolah kan sudah 100%. Oh ternyata yang lain itu setelah didapodik terus masuk lagi di satu link khusus kekerasan itu portalnya. Nah yang lain habis didapodik selesai, tapi sudah semua ya Pak. Ya kita sudah perbaiki semua masuk di portal kekerasan itu. Nah terkait dengan kekerasan ini Bapak Ibu, kita akan rapat semuanya. Kita semua kepala sekolah terkait dengan kekerasan ini. Saya lihat dari kulit luar, ada sekolah-sekolah tertentu menurut saya bagus. Tapi setelah saya kumpul, saya punya cucu-cucu orang. Kita punya grup namanya Opa Cucu. Opa. Kita punya jaringan untuk bicara di situ dengan anak-anak itu. Ternyata terbuka. Nanti saya akan beberkan sekolah-sekolah mana yang ternyata yang pemerasan itu terjadi antara kakak-kakak dengan adik-adik. Kelas 9 ke kelas 8, kelas 8 ke kelas 7, turun-temurun itu terjadi. Tapi herannya papa mama di sekolah tidak tahu. Ketika ada curhat antara opa cucu di situ, kan kita ada shopping semua di Facebook. Coba Bapak Ibu coba lihat di sana. Sekolah-sekolah mana yang. Tapi ada juga sekolah-sekolah yang tidak datang. Padahal itu momentum bagus untuk cucu saya bicara dengan opa sebagai opa. Mereka curhat di sana. Masih ada juga guru-guru yang tukar maki anak-anak. Bapak Ibu tidak usah bilang tidak. Lihat di Facebook saya. Buka Facebook saya. Dengar sambil tidur. Nah, masih maki anak-anak. Ada siswa-siswa yang berkelahi. Mereka ajar nanti berkelahinya di luar. Guru tidak tahu. Terus kepala sekolah bilang, itu kan mereka berkelahi di luar. Tidak ada urusan dengan kita kecuali dalam sekolah. Itu bahasa menggampangkan persoalan. Bisa. Jadi tim ini teman-teman semua, tim ini yang dibentuk tidak sekedar di atas kertas, tapi tim ini fungsinya untuk bisa jalan kemana-mana, ke warung-warung di sana yang ada di sekolah itu, di situ terjadi pemerasan. Jadi saya mau bilang, untuk ini itu lapor ke saya berapa banyak anak yang diduga melakukan pelanggaran pemerasan. Masa guru tidak tahu? Nanti saya kasih tahu teknisnya, bagaimana supaya bisa tahu. Terus kerja. Bukan kita berfungsi sebagai polisi tangkap penjahat, bukan. Mereka bukan penjahat. Tapi kalau kita biarkan, potensi itu ada. Rapat khusus dengan kepala sekolah, kalau saya kasih tahu teknisnya dan bikin. Terima kasih karena sudah ada SK-SK. Semuanya sudah upload. Bukan sampai di situ. Itu sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas-tugas. Jadi yang penting itu pelaksanaan tugas itu oleh teman-teman yang dipercayakan sebagai tim penanggulangan dan penanganan kekerasan di sekolah. Udah foto mau bikin apa? Kadang-kadang orang itu pernah marah kita sebelum kita periksa. Tapi itu marah itu Ibu Dewi dan kawan itu standar. Kalau saya pergi baru kepala sekolah tidak ada. Kalau saya pergi itu jam 7 kurang. Bapak Ibu jangan pikir nanti beta setengah 8 sampai atau jam 8 soalnya. 7 kurang udah susah itu. Kadang setengah 7.
Kemudian pendampingan kebijakan produk pembelajaran transisi PAUD ke SD. Ini Ibu Ros punya, nanti teman-teman dari BPMP menyampaikan itu. Anak-anak yang dari PAUD terus ke SD. Yang diunggah ini sebagai nyambung lidah BPMP untuk menyampaikan ke teman-teman yang SD maupun yang PAUD. Ya, kita pernah ada satu kegiatan ya, kolaborasi antara PAUD mana ya? Pembina apa? Warnawati dengan SD Negeri Bonipoi 1 ya. OTT saya. Anak-anak TK orang, nah itu yang nanti kita bakal juga untuk punya konsen anak-anak lain. Kemudian kita juga akan mengundang mungkin sekalian ya Pak hari Rabu itu kalau sekolah bawa nama-nama yang guru mau ikut, guru berprestasi. Sekarang guru apresiasi dari guru penggerak. Aktivitas formil dalam sekolah ini kita punya sudah berapa persen ya Pak yang PNM? Ya kita masuk di peringkat 3 kalau tidak salah PNM. Bapak Ibu tahu kita kalah dari mana? Naga dan Nagekeo. Ini yang Bapak dorong coba cek, dorong punya internet itu sampai di mana? Ada sekolah-sekolah tertentu yang bilang tidak ada internet, tapi kok bisa? Kita punya ini, setahu saya yang tidak bisa masuk internet itu hanya kuasa saja. Kita punya sekolah. Sedangkan yang lain itu internet bagus. Tapi Bapak tahu kenapa bisa sampai 90-an? 93%. Karena kita selalu pojok terus. Kalau sore diam, tenang. Pas pergi kita telepon, kita panggil, kita itu baru bisa kita nongol ya. Saya dulu selalu melihat itu salah satunya itu Manggarai Timur dulu ya, waktu kadis yang lama. Baru. Itu kalau ada informasi dari Jakarta atau dari BPMP, itu tiba-tiba dia punya nama sudah di atas. Kita kalau kadis tidak marah, kabit tidak marah, pengawas tidak pergi di sekolah, oh sudah jadi sudah. Contoh ini guru 42. Yosi 30-an. Teman-teman yang ada bagus-bagus itu kadang-kadang kita musuhi. Bagus begitu kita fasilitasi. Aset sekolah, aset pemerintah. Harus diberikan support. Tahun 2024 saya akan menentukan berapa porsi untuk guru-guru prestasi, berapa porsi untuk siswa. Tidak coret. Saya sudah tegas bu kepala sekolah ada orang kasih oh sorry. Porsi untuk siswa di mana?
negeri swasta, tidak ada cerita. Lu mau lapor yayasan datang di saya. Ada porsi untuk OSIS, ada porsi untuk siswa. Saya akan diskusikan dengan Pak Okto, dengan Pak Polwas, berapa porsi, berapa persen. Kemudian kebijakan layanan pendidikan inklusi kepada pemerintah daerah. Ini kalau pendidikan inklusi ini, kami sudah ada punya sekolah-sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah inklusi, baik PAUD, SD dan SMP. Tapi di luar itu, kalau ada anak inklusi mau masuk di sekolah mana saja, P1 dia bisa. Dalam PPDB itu sudah jelas. Dari soal apa anggaran untuk kesiswaan itu kebijakan saya. Semua perhatikan saja. Kalau ada undangan untuk kegiatan di Jakarta, ada dia punya duit. Kegiatan di Atambua, ada dia punya uang. Kupang kalau ada acara di mana-mana, kita bingung mau ambil uang dari mana. Padahal uang ada. Kemudian yang terakhir tentang dak fisik, memang kita sudah membuat perencanaan teman-teman dari BPMP, tapi dak fisik ini belum bisa kita lakukan kalau juknisnya belum ada. Kita tidak mau bermasalah. Juknis tidak ada, kepala dinas perintah untuk jalan. Terus juknisnya omong lain. Nah, oleh karena itu teman-teman yang berpanjang lidah pusat di sini, Pak, tolong informasikan ke Jakarta dan fisiknya kapan juknisnya turun. Kita sudah siap. Itu satu. Yang kedua, juknis turun, kapan uangnya turun? Karena kita biasanya ketika tanda tangan kontrak itu kawan-kawan kita berikan kurang lebih 30% dari total pagu. Nah, kita belum ada uang, mau kerjanya bagaimana? Ini sudah bulan Maret. Kalau bisa juknis dan uangnya turun di bulan April, supaya kita bisa laksanakan memang di bulan. Juga kalau Bapak Ibu mereka punya jaringan dan berkenan membantu kami, kita saja tapi dalam SG juga. Apakah kita menunjuk juknis atau menggunakan peraturan pemerintah, peraturan presiden tahun 2000, kita bisa laksanakan. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, ini beberapa hal yang saya perlu sampaikan. Nanti penegasannya pada saat kita internal kepala-kepala sekolah, saya beberkan semua cucu-cucu bicara tentang apa upahnya terhadap sekolahnya. Mereka ngomong apa adanya. Jadi voice note saya mohon yang hormat untuk Bapak Ibu kepala sekolah, jangan panggil dan intimidasi anak-anak. Saya punya grup dengan anak-anak, jadi kalau intimidasi pasti mereka sampaikan ke saya, dan saya pasti sampai di sekolah Bapak Ibu. Tidak enak kalau saya akan marah-marah Bapak Ibu di depan anak. Saya panggil anak-anak itu, lu ngomong apa? Kepala sekolah bilang apa dulu? Saya marah memang pasti. Anak-anak omong pasti betul. Itu anak-anak tidak punya kepentingan apa-apa, termasuk kepentingan politik untuk menjatuhkan kepala sekolah. Tidak ada. Mohon maaf kalau saya bilang, saya akan 100% percaya yang anak-anak omong ketimbang Bapak Ibu kepala sekolah. Bapak Ibu kepala sekolah marah saya juga tidak apa. Tapi saya pasti percaya mereka. Masa ada omong tentang pemerasan di sekolah, tapi tidak pernah ada pemerasan? Kan tidak mungkin. Bapak Ibu dong lihat di saya punya Facebook. Begitu anak dengan gamblang bicara, dan saya suka karena anak-anak sekarang itu hebat-hebat semua dan mereka bisa omong sebagus itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara sekalian, saya
minta terima kasih teman-teman dari BPMP sudah membuat kegiatan bersama di kita ini. Saya yakin dan percaya bahwa kegiatan ini akan bermanfaat dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini buka kegiatan advokasi peningkatan progres belajar dan pemanfaatan perangkat ajar di PNM serta aktivitas komunitas belajar dalam sekolah bagi dinas pendidikan dan satuan pendidikan pelaksana IKM pada hari ini tanggal 14 Maret 2024 yang akan berlangsung sampai dengan besok 15 Maret 2024. Saya nyatakan dibuka dengan resmi. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Bapak Kadis atas arahannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian rangkaian cara pembukaan kegiatan peningkatan progres belajar dan pemanfaatan perangkat ajar di BPM serta aktivitas komunitas belajar dalam sekolah bagi dinas pendidikan dan satuan pendidikan. Kita akan menutup rangkaian acara pembukaan kita saat ini dengan kita akan foto bersama. Izin Bapak Kadis, Bapak Kadis, Mama Kadis, kita mengambil gambar bersama dengan Bapak Ibu peserta seperti ini. Ada yang harus kita benahi dengan manajemen dan peningkatan kapasitas para kepala sekolah untuk kualitas pendidikan. Mungkin sedikit Bapak gambarkan terkait kegiatan. Ya, kita dapat bantuan ya dari teman-teman dari BPMP. Terima kasih kepada Kepala BPMP dan staf yang sudah membuat acara ini ya. Jadi kegiatan-kegiatan terkait dengan kepala sekolah, pengangkatan kepala sekolah dari negara, kemudian PNM, nanti PPDB ada terkait itu semua kegiatan-kegiatan yang dinas dan kepala-kepala sekolah itu perlu tahu sehingga ya pembenahan ke depan kita akan berusaha melaksanakan sesuai dengan hasil kegiatan hari ini dengan teman-teman BPMP. Apapun yang mereka hasilkan kita segera tindak lanjut ya. Dari pantauan media ini para orang tua sebenarnya komite dan sebagainya turut mengapresiasi kerja-kerja kita dalam upaya-upaya kinerja dinas kali ini. Bapak terkait dengan PPDB mendatang juga apakah itu kurikulum kita terus akan kita genjot untuk kepentingan peningkatan ini? Kalau kurikulum merdeka tetap kita lakukan kecuali kalau ada informasi baru dari pemerintah pusat dan kementerian. Tapi kalau tidak tetap. Nah, terkait dengan PPDB memang kita selalu evaluasi untuk melaksanakan PPDB yang terbaik untuk masyarakat Kota Kupang melalui sonasi-sonasi. Kemudian untuk tahun depan saya sudah tegaskan tadi terkait dengan anggaran untuk kegiatan-kegiatan kesiswaan itu harus ada presentasinya sehingga anak-anak mau kegiatan apa, di mana tempatnya itu disediakan oleh dana BOS. Karena prinsipnya bahwa uang yang ada, dana yang ada di sekolah melalui dana BOS itu adalah karena ada siswa di sekolah. Jangan dibalik. Ya, untuk kepentingan siapa? Kepentingan siswa yang apapun uang itu diberikan, dikeluarkan itu dalam kerangka kepentingan siswa. Harapan ke depan untuk masyarakat kita terkait dengan dukungan pendidikan anak kita di lingkup dinas pendidikan kota. Ya, kita setiap tahun ya anak-anak kita melalui asesmen nasional terlihat peningkatan itu karena apa? Kerja perencanaan yang baik dari dinas pendidikan terus kemudian dieksekusi dilaksanakan secara baik oleh teman-teman di sekolah. Nah, tahun 2024 ini kelihatannya ada kebangkitan dari sekolah-sekolah negeri yang barusan kita tes untuk Olimpiade Sains itu ada beberapa sekolah yang sangat menonjol, sekolah negeri. Misalnya ada SMP 9, ada SMP 16, ada SMP 1, ada SMP 2. Nah, ini mulai ada peningkatan dan kita harapkan nanti dalam 1-2 waktu Senin mungkin ya itu ada tes untuk cerdas cermat. Nah, kita harapkan sekolah-sekolah negeri ada yang terwakilkan di sana. Beberapa tahun ini kan sekolah-sekolah swasta mendominasi.
Nah, kita bukan fanatik untuk sekolah negeri, tetapi kita ngomong sekolah negeri supaya bisa bersaing, berjalan sejajar dengan teman-teman sekolah swasta. Terima kasih Oke. untuk kegiatan Pak. Selamat Bapak John Suni, Bapak kepala sekolah di Kepala IPTD SMP Negeri 16. SMP Negeri 16. Hari ini Bapak terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dinas ini untuk sebuah upaya peningkatan kualitas, kemudian kerja-kerja kepala sekolah dalam kapasitas sehari untuk menaikkan rating kita. Mungkin Bapak gambarkan sedikit Ya, kondisi. saya rasa dari hari ke hari kepala dinas cukup kreatif, inovatif dalam rangka mengejar ketertinggalan dalam dunia pendidikan di NTT, sehingga beberapa waktu terakhir bahwa dinas pendidikan ini mengambil alih berbagai peringkat yang baik di NTT ini, dan terkesan bahwa ya program yang dilahirkan oleh dinas pendidikan itu bahkan tidak pernah dilaksanakan oleh kepala dinas sebelumnya, sehingga memang sangat kita para kepala sekolah sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dirancang, dilaksanakan dan bahkan dibiayai oleh dinas pendidikan, sehingga dari hari ke hari, waktu ke waktu pelaksanaan program perbaikan terus dilaksanakan, termasuk hari ini akan dilaksanakannya itu mendatangkan BPMP lagi untuk melihat progres pelaksanaan PMM yang dilakukan di sekolah-sekolah, walaupun kita masih peringkat 3 secara regional, yaitu di NTT ini, tetapi bahwa progres itu meningkat sangat tajam itu di 2023 ini, sehingga memang kepala dinas pendidikan bersama para pakabid pengawas itu betul-betul sangat memperhatikan pendidikan di Kota Kupang, sehingga dari waktu ke waktu kami kepala sekolah selalu dilibatkan dalam bintek, workshop, kemudian hari ini dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan ini yang sebenarnya sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah, tetapi progresnya itu ada sekolah tertentu memang progresnya belum maksimal, sehingga memang dinas pendidikan memandang harus ada berkolaborasi lagi dengan BPMP, sehingga dari waktu-waktu itu bisa progresnya itu bisa mencapai maksimal. Ya kalau dari Pak Kades dia maunya kalau bisa kita di urutan pertama, karena Kota Kupang ini sebagai barometer pendidikan sebenarnya. Seperti itu. Di sekolah sendiri Bapak menerjemahkan program-program ini dalam regulasi pendidikan Kota Kupang seperti apa di sekolah? Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi kami di SMP 16 Kupang itu kita akhirnya sudah 2 tahun ini kita melaksanakan kegiatan itu pembelajaran 5 hari. Yang hari Sabtunya itu khusus untuk peningkatan kompetensi guru melalui komunitas belajar maupun PMM dan perbaikan evaluasi, termasuk juga di dalamnya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, sehingga tidak ada alasan bahwa guru sibuk dengan semua kegiatan yang lain lalu lupa masuk kelas, sehingga dari awal dari tahun ajaran 2023-2024 kami ambil kebijakan untuk KBM terjadi di 5 hari. Kita padatkan 5 hari, sehingga hari Sabtu itu khususnya untuk peningkatan kemampuan guru dan juga mengeksplor potensi siswa yang ada, sehingga terbukti bahwa OSN yang kemarin diikuti anak-anak kami kan meloloskan 2 anak untuk IPA. Ya, kami tempo hari juga sama, kami meloloskan anak-anak yang berprestasi itu di bidang IPA. Memang kami masih kalah di mata pelajaran lain, tapi IPA sudah bagus karena memang kita
selalu mensupport melalui program yang tadi sampaikan Pak Kadis tadi bahwa dana BOS cukup banyak yang diperuntukkan untuk bagi kegiatan-kegiatan kesiswaan. Harapan ke depan terkait dengan dukungan dinas dan bimbingan solusi untuk sekolah Bapak. Ya, harapannya itu bahwa memang kepala dinas ini sudah memperhatikan semua sekolah. Tinggal kami saja yang di sekolah ada guru-guru tertentu yang meresponnya itu lamban. Sehingga memang kalau kami dimarah-marahi oleh kepala sekolah kepala dinas itu yang kami lakukan juga di sekolah. Kami juga marah-marah di sekolah. Pokok ini kepala dinas sambil lari, kepala sekolah ikut lari, tapi gurunya berjalan. Nah, itu yang tidak sinkron. Ini harus sinergi dan kolaborasi ya. Kalau sinergi sebenarnya, ini kepala sekolahnya sedang lari, berarti mereka harus ikut lari. Nah, kalau ikut lari maka semua itu percepatan kita mencapai target-target kita peroleh secara maksimal. Tetapi ada guru-guru yang merasa terganggu dengan program-program dari dinas pendidikan yang tadinya harus les, dia laksanakan juga harus kita pantau. Sebenarnya tidak perlu dipantau, karena itu salah satu tugas untuk mengembangkan diri di situ sebenarnya. Begitu Pak. Baik. Terima kasih Bapak. Kiranya dalam tugas-tugas ke depan anak-anak kita menjadi anak-anak yang jadi kebanggaan buat kita, generasi penerus bangsa ini, dan lewat Bapak dan guru-guru sekolah SMP UPTD SMP Negeri 16 semakin lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Ya. Selamat tugas, selamat pagi. Shalom Bapak. Shalom. Bapak Gerson salah tidak apa-apa ya, sebenarnya mau jalan yang benar. Nanti ya Bapak Ibu. Ya, sudah tergantikan Kak Elis oleh SMK sudah di urutan pertama.